Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Oktaviani dari Program Studi Manajemen kelas MN 20D Universitas Nusa Putra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi yang diampu oleh Bapak Gustian Juanda. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemilihan portofolio optimal. Melakukan diversifikasi risiko dalam kegiatan berinvestasi untuk mendapatkan tingkat pengembalian atau return yang maksimal menjadi suatu keharusan bagi investor yang menerapkan prinsip ekonomi. Bagaimana melakukan seleksi pada kegiatan investasi terhadap instrumen keuangan dengan prinsip ekonomi yang menekankan maksimalisasi keuntungan dengan resiko yang minimalis. Maka perlu melakukan diversifikasi risiko dalam membentuk strategi penggabungan atas saham-saham yang tepat atau portofolio yang optimal dalam berinvestasi. Membentuk portofolio dalam rangka mendapatkan return yang maksimal harus mengkombinasikan aset yang tersedia untuk dipilih. Sesuai dengan klasifikasinya, maka ada beberapa yang berupa aset berisiko atau risk asset dan aset bebas risiko atau risk free asset. Kegiatan alokasi aset ini akan sangat dipengaruhi oleh sikap investor dalam memandang risiko dan seberapa besar dia mampu mentoleransi risiko tersebut. Pola ini akan membentuk suatu konsep kebutuhan yang disebut fungsi utilitas yang dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut sebagai kurva indifferent. Model Markowitz pada tahun 1959 adalah gagasan utama yang digunakan untuk membangun portofolio optimal dalam rangka mencapai tujuan, memaksimalkan return, dan meminimalkan resiko. Kemudian ada konsep-konsep dasar dalam pembentukan portofolio yang optimal. Ada 3 konsep dasar yang perlu diketahui untuk memahami pembentukan portofolio yang optimal. Yang pertama yaitu portofolio efisien dan portofolio optimal. Yang kedua, fungsi utilitas dan kurva indifferent. Dan yang ketiga, aset berisiko dan aset bebas risiko. Baik, saya akan menjelaskan mengenai portofolio efisien. Portofolio efisien diartikan sebagai portofolio dengan return tertinggi pada risiko tertentu atau portofolio dengan risiko rendah pada return tertentu. Investor perlu mempertimbangkan dan menentukan sekuritas apa saja yang membentuk portofolio dan dapat mencapai efisien maksimal. Indikator portofolio efisien adalah yang pertama, mampu memberikan expected return terbesar dengan resiko yang sama. Yang kedua, memberi resiko terkecil dengan expected return yang sama. Kemudian, penentuan portofolio yang efisien dilakukan dengan cara memilih tingkat expected return tertentu dan meminimumkan resikonya, atau menentukan tingkat resiko tertentu dan kemudian memaksimumkan expected return-nya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai portofolio optimal. Portofolio efisien merupakan portofolio yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Portofolio yang terbaik adalah portofolio yang optimal. Portofolio efisien hanya mempunyai satu dari faktor terbaik, yaitu faktor expected return atau faktor risikonya. Sementara portofolio yang optimal adalah portofolio yang memiliki kombinasi expected return dan risiko yang terbaik. Pembentukan portofolio optimal dapat dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama ada pendekatan Markowitz dan yang kedua ada pendekatan single index model atau model indeks tunggal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi utilitas dan kurva indifferent. Fungsi utilitas dapat diartikan sebagai suatu sistematis yang menunjukkan nilai dari suatu alternatif pilihan yang ada. Fungsi utilitas menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasinya dengan masing-masing risiko dan tingkat return harapan.
Fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indiferen. Kurva indiferen menggambarkan kumpulan portofolio dengan kombinasi return harapan dan resiko masing-masing yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Kemiringan atau slope positif pada kurva indiferen menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan aset beresiko dan aset bebas risiko. Yang pertama ada aset beresiko, ialah suatu aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Salah satu contoh aset beresiko adalah saham. Kemudian aset bebas risiko atau risk-free asset merupakan aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat ini dan ditunjukkan oleh varians return yang sama dengan 0. Salah satu contoh aset bebas risiko adalah obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kemudian ada yang disebut dengan model portofolio Markowitz. Model ini dikembangkan oleh Markowitz pada tahun 1952. Model ini didasarkan pada perhitungan yang pertama, mean atau rata-rata sebagai pengukuran dari tingkat pengembalian, dan yang kedua ada varian sebagai pengukuran tingkat risiko. Teori portofolio dengan metode Markowitz didasarkan pada 3 asumsi, yaitu yang pertama, periode investasi tunggal, misalnya 1 tahun. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Dan yang ketiga, preferensi investor hanya berdasar pada return yang diharapkan dan risiko. Teori portofolio dengan model Markowitz belum memperhitungkan kemungkinan bahwa investor akan melakukan investasi pada aset bebas risiko. Perhitungannya cenderung kompleks dan rumit. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pemilihan portofolio yang optimal. Dalam memilih portofolio yang optimal, permukaan efisien atau efficient frontier adalah kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio yang efisien, merupakan bagian yang mendominasi atau lebih baik titik-titik lainnya karena mampu menawarkan tingkat return yang lebih tinggi dengan risiko yang sama dibanding bagian lainnya. Pemilihan portofolio optimal didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan risiko yang ditunjukkan oleh kurva indiferen. Jelaskan adalah memilih aset yang optimal. Investor membuat keputusan yang disebut dengan keputusan alokasi aset atau asset allocation decision. Keputusan ini menyangkut pemilihan kelas aset yang akan dijadikan sebagai investasi dan juga beberapa bagian dari keseluruhan dana yang dimiliki investor yang akan diinvestasikan pada aset kelas tersebut. Bagian dari dana yang diinvestasikan pada setiap kelas aset disebut sebagai porsi dana atau bobot dana. Masing-masing bobot dana tersebut akan berkisar antara 0% sampai 100%. Saya akan menjelaskan mengenai analisis portofolio dan single index model. Analisis ini dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1963 dengan melakukan penyederhanaan perhitungan model Markowitz dan menyediakan parameter input untuk perhitungan Markowitz. Pembentukan portofolio dengan menggunakan single index model dapat melakukan dengan menyeleksi saham-saham yang akan dimasukkan ke dalam portofolio optimal, yaitu dengan membandingkan akses return to beta atau ERB dengan cut-off point sebagai batasannya. ERB merupakan rasio antara akses return atau selisih antara expected return dengan return aktiva bebas dengan beta. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Jika indeks harga pasar saham naik, maka harga saham individual kebanyakan cenderung naik. Begitupun sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa return sekuritas individual cenderung berkolerasi dengan return
pasar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.